Halo, Anda kembali menyaksikan rilis survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang peluang para calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Jakarta. Dan yang akan membahas hasil survei ini adalah Direktur Eksekutif SMRC, Mas Denny Irvani. Mas Denny, ini kita akan kembali membahas Jakarta ya. Saya kira banyak yang menunggu hasil di Jakarta dan sebenarnya bukan cuma kita yang merilis hasil survei, tapi kita juga ikut merilis dan ada beberapa hal yang saya kira perlu kita ketahui. Yang pertama adalah tentu adalah tren dan dinamika elektoral untuk para calon. Itu yang pertama yang butuh kita tahu, dan juga tentu saja kita juga perlu tahu alasan dibalik keterpilihan atau elektabilitas masing-masing calon itu. Tetapi dalam rilis kali ini saya ingin agak banyak juga pembahasan soal metodologi, Mas Denny, karena kita tahu bahwa beberapa hari terakhir ini banyak media atau publik di Jakarta ya yang membicarakan soal metodologi terkait dengan sejumlah hasil survei dari beberapa lembaga yang muncul belakangan ini. Saya langsung saja ke Mas Denny, silakan. Baik, Mas Aidiman. Sekarang kita mendiskusikan hasil survei tentang elektabilitas calon-calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta. Sebagaimana kita tahu, ada 3 pasangan yang bersaing. Ada Ridwan Kamil Suswono, Pramono Anung, dan Rano Karno, dan satu lagi calon independen ya, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Kita ingin lihat dalam beberapa waktu lagi kan akan pilkada, jadi sudah tidak terlalu panjang ya waktu menjelang pilkada 27 November. Kita mengukur elektabilitas dari 3 pasangan tersebut dalam survei terbaru kita, yaitu survei pada 31 Oktober sampai 9 November 2024. Selain elektabilitas, kita juga akan membahas bagaimana tingkat popularitas dari calon-calon itu. Baik, ini adalah metodologi ya, metodologi survei di Jakarta. Pertama, yang paling mendasar harus didefinisikan dulu populasi survei, yaitu seluruh warga negara Indonesia di Provinsi Jakarta yang punya hak pilih dan pemilihan umum. Ya. Nah, dari populasi itu kita memilih sampel secara random dengan metode stratified multi-stage random sampling yang jumlah responden yang kita rencanakan itu 1.210 responden. Dengan jumlah sampel sebanyak 1.210 responden ini, diperkirakan margin of error survei plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Jadi margin of error ini artinya nanti kalau kita melihat temuan misalnya elektabilitas calon, selisihnya itu kecil, lebih kecil dari 2 kali margin error, itu kita tidak bisa menyimpulkan mana calon yang unggul dan mana calon yang di bawah. Tapi kalau selisih elektabilitas calon di atas 2 kali margin error, dalam hal ini lebih dari 5,8%, maka kita punya bukti yang kuat dalam survei kita, paling tidak untuk mengatakan calon A lebih tinggi elektabilitas dibanding calon B dan seterusnya. Responden ini diwawancara dengan tatap muka ya, oleh pewawancara yang kita latih, dan ada proses quality control dengan pertama kita sebut dengan tandem. Tandem ini wawancara responden dilakukan oleh 2 surveyor. Nah, yang biasanya kan 1 surveyor ya yang wawancara. Kalau yang sekarang di Jakarta ini kita lakukan tandem di 50%
dari sampel, gitu ya. Untuk apa? Untuk kita cek juga, ini satu metode atau suatu cara untuk kira-kira mengontrol kualitas data, dimana kita yakin kalau survei dilakukan oleh lebih dari satu orang, gitu ya, mereka itu akan saling mengontrol begitu ya. Kalau mau bohong nanti malu gitu kan sama kawannya. Nah, nanti kemudian kita bandingkan ya dalam analisis data, dalam proses data kita membandingkan data yang diperoleh dari proses tandem dan tidak tandem. Nah, itu kita cek tidak ada perbedaan ya dari sisi variabel elektabilitas ya, variabel utama kita. Artinya yang tidak ditandem pun kualitasnya bagus juga gitu, hasilnya tidak beda gitu ya. Kemudian kita juga melakukan callback ya. Callback itu kita mengontak responden via telepon setelah wawancara selesai. Gitu. Jumlahnya 63%. Kita berencana semua responden yang kalau bisa dikontak kita kontak gitu ya. Tapi kemudian yang berhasil ya kita kontak ulang ya untuk dikonfirmasi itu 63%. Apakah benar ada pewawancara yang datang? Kalau yang datang apakah satu orang atau dua orang? Karena sebagian kan kita terapkan prinsip tandem ya. Kemudian di wawancara elektabilitas kita tanyakan kalau pemilihan diakan sekarang siapa yang mau dipilih. Yang kemudian kita bandingkan gitu ya hasil callback itu dengan data yang kita peroleh dari surveyor. Jadi itu juga kita udah cek tidak ada perbedaan gitu ya. Kemudian juga spot check. Nah, ini yang konvensional ya. Biasa setiap survei ada proses spot check, supervisi langsung ke lapangan, jumlahnya 20% dari total sampel. Ini tetap kita pertahankan metode spot check dan semua itu kita tidak menemukan kesalahan secara berarti. Kemudian perlu saya jelaskan bahwa dalam survei ini primary sampling unitnya adalah RT. Ya, jadi bukan kelurahan yang biasanya kita terapkan dalam metode survei yang biasa. Kali ini kita PSU-nya RT. Nah, tujuannya untuk mendapatkan variasi lebih baik dan diharapkan meningkatkan representasi populasi secara lebih baik pula. Kemudian juga penting saya katakan sampel yang dianalisis adalah gabungan antara sampel asli dan sampel pengganti sehingga totalnya 1210 gitu. Oke, ini kan ini Mas Dini sebelum lebih jauh mungkin perlu dijelaskan lagi. Tadi sudah disebutkan bahwa tujuan untuk menggunakan level RT ya untuk PSU itu adalah untuk mendapatkan variasi yang lebih baik. Apakah ini kemudian terbukti lebih baik atau bagaimana? Ya, metode sampling yang kita terapkan disebut dengan multistage random sampling. Jadi multistage itu artinya kita memilih responden tidak secara langsung, gitu ya. Tapi bertahap. Tahap pertama memilih wilayah dulu. Kalau sebelumnya yang metode konvensional kita itu kan memilih kelurahan dulu. Lalu di kelurahan terpilih milih RT. RT terpilih milih KK, di KK terpilih baru milih anggota keluarga gitu ya. Nah, sekarang kelurahannya kita lewat, langsung milih RT, gitu. Kenapa itu kita lakukan? Itu akan membuat sampel kita lebih spread, lebih tersebar, gitu ya. Kalau sebelumnya survei yang biasa itu satu kelurahan 10 responden, gitu. Jadi kalau kita mau survei di 1210 responden, kita akan membutuhkan 121 kelurahan, kan gitu. Satu kelurahan 10. Nah, kalau sekarang kelurahannya kita lewat sebagai unit penarikan contoh atau sampel langsung ke RT. Jadi kita di survei ini
di satu RT tetap 2 responden, Oke. sehingga ada totalnya 605 RT ya. Itu yang tersebar bukan di 121 kelurahan lagi, tapi lebih dari 200, Oke. lebih dari 240 kelurahan. Jadi dari total 267 kelurahan di Jakarta. Jadi RT-nya tidak mengumpul 5 RT di Nggak salah kelurahan. ngumpul di satu kelurahan 5 gitu, enggak. Jadi ada yang kelurahan satu kelurahan 2 bisa jadi, ada yang ada yang 4, ada yang 3 RT, itu tidak menjadi unit penarikan contoh untuk kelurahan itu. Jadi sampel lebih tersebar begitu ya. Dan yang juga nanti akan saya jelaskan adalah ini ya, secara lebih sistematik. Nah, grafiknya seperti ini. Populasi di tingkat provinsi itu pertama dikelompokkan menurut kecamatan. Nah, jadi distratifikasi gitu ya. Nah, ini biasanya juga kita kabupaten ya, kabupaten kota. Kalau di Jakarta kota gitu ya. Sekarang kecamatan. Nah, apa artinya stratifikasi? Stratifikasi itu artinya menjamin ada sampel di setiap stratum ini kecamatan. Kalau kita menggunakan kabupaten atau kota, ada jaminan bahwa sampelnya ada di setiap kabupaten kota, tapi tidak dijamin ada sampel di setiap kecamatan. Kalau ini kita jamin ada sampel di setiap kecamatan yang jumlahnya 44 sampai ke Kepulauan Seribu itu juga kita datangi. Jadi dia udah spread di tingkat kecamatan yang kita jamin lebih luas gitu ya. Kemudian pemilihan PSU-nya, primary sampling unit-nya itu adalah RT. Jadi primary sampling unit apa sih maksudnya? Maksudnya kalau kita milih sampel secara bertingkat begini, itu primary sampling unit itu artinya unit sampling yang pertama, tingkat pertama gitu ya. Jadi milih RT dulu nih sekarang. Untuk dapatin responden di setiap kecamatan kita pilih RT secara acak. Kemudian di RT terpilih stage kedua itu kita pilih secara random 2 keluarga. Stage ketiga di kakak terpilih dipilih random 1. Jadi sekarang 3 stage-nya, kalau yang biasanya 4 ya. Jadi secara teoritis dan pengalaman semakin sedikit stage yang kita gunakan tuh semakin baik. Kalau bisa langsung aja milih orang gitu ya, kalau bisa gitu. Selanjutnya perlu juga saya jelaskan, dalam survei ini pertama ditetapkan jumlah sampel awal 1.210 responden ya, yang dipilih secara random dengan stratified multi-stage random sampling. Itu targetnya 1.210 itu yang berhasil diwawancara sesuai pengacakan awal, itu kita sebut juga dengan responden asli gitu ya. Itu 667 orang dari 1.210 yang kita rencanakan dipilih secara acak, dari mulai RT dipilih secara acak, KK dan seterusnya. Yang pengacakannya itu benar-benar murni, jadi tidak ada proses penggantian gitu ya. Dan pengacakan dari yang beberapa stage tadi. Beberapa stage tadi RT-nya kan diacak gitu ya. Habis itu terpilih kakaknya diacak. Di kakak terpilih orangnya diacak. Nah, ini yang berhasil kita menggunakan pengacakan awal itu ya. Dalam arti ketika RT-nya terpilih, RT-nya bisa disurvei. Tidak ada penolakan gitu kan. Kemudian kakaknya terpilih, kakaknya juga bisa didatangi rumahnya dan seterusnya. Itu totalnya 667 atau 55,1% gitu. Dan responden asli sebesar ini bukan hal yang baru di Jakarta. Kita setidaknya dari survei sebelum Pilkada 2017 kita udah menemukan pola bahwa responden asli jumlahnya memang sekitar itu 50-an%. Ini saya tunjukkan ya. Dulu dari menjelang 2017 Pilkada 59%, 59,2, 53, 55,8, 51,7 itu sepanjang Pilkada menjelang Pilkada 2017 ya, putaran 1, putaran 2.
Kemudian sekarang di 2024 kita dapatkan 55,1. Jadi ini bukan hal yang baru lah gitu ya. Di Jakarta memang dia agak khusus, respondennya tidak mudah ya diperoleh. Ada hambatan mungkin birokratis di lapangan karena sifatnya perkotaan, juga banyak yang kebetulan tidak di rumah gitu ya, ketika kita datang. Nah, jadi kira-kira begitu responden asli proporsinya itu yang kita dapatkan tadi 55,1% gitu ya. Ya. Nah, artinya dari 1.210 ada 543 yang tidak bisa diwawancara dan atau tidak bisa dipilih melalui prosedur pengacakan awal. Artinya ada proses pergantian, harusnya terpilih RTA gitu ya, tapi kemudian tidak bisa disurvei RT itu, atau harusnya keluarga A, tapi keluarga itu tidak bisa disurvei, harusnya responden X, dia yang nggak bisa disurvei. Itu kan 3 jenjang ya, 3 langkah itu. Ada salah satu aja gagal, itu artinya udah nggak asli lagi. Biasanya kalau untuk kota seperti Jakarta, apa faktor utama yang menyebabkan orang kemudian tidak bisa? Ya, ada macam-macam. Jadi yang paling banyak, ini datanya, alasan tidak berhasil mewawancara responden dengan pengacakan awal. Yang paling banyak itu kita karena ditolak ketua RT. Jadi ketua RT tidak memberikan izin gitu ya kepada surveyor lapangan untuk mensurvei warganya dengan berbagai alasan tentunya. Dan kita sebetulnya sangat menyayangkan ya kalau hambatan datangnya dari Negara, aparat pemerintah gitu ya. Kan itu hak kebebasan berpendapat gitu ya. Tapi mungkin bisa juga kita dalami mengapa ditolak gitu ya oleh ketua RT itu, berbagai hal lah ya. Kemudian ada juga bukan di level RT-nya, RT kan PSU ya. Di PSU terpilih, kita pasti akan lewati kelurahan dulu untuk minta izin. Ada juga kelurahannya bahkan yang nggak mengizinkan kita untuk survei. Kita biasa minta izin dulu, dikasih cap gitu kan, bahwa kita boleh melakukan survei di wilayah kelurahan itu. Ada juga yang tidak bisa mengizinkan. Itu totalnya di kelurahan yang kita ditolak karena pihak kelurahannya menolak itu 22 responden rencananya di kelurahan-kelurahan yang ditolak itu. Totalnya di 4,1% dari 543. Itu artinya kalau level kelurahan ini nolak, maka harus pindah kelurahan begitu? Iya, tentu saja. Ya, itu berarti RT penggantinya udah bukan lagi di kelurahan yang sama, di kelurahan yang lain gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga besar, itu karena responden tidak ada di rumah selama survei berlangsung. Nah ini khas masyarakat kota ya. Kita datang, orangnya sedang tidak ada yang sedang mungkin di luar negeri, ada yang lagi di kantor, dan macam-macam gitu. Dan ini cukup banyak, 21%. Jadi 2 kategori itu ditolak pihak RT dan juga sedang tidak di rumah. Yang lain-lain juga ada yang karena memang menolak juga ada. Tapi itu tidak banyak, 9,2 sebetulnya kalau dari pihak respondennya. Yang banyak itu kita masuk aja belum boleh gitu ya. Bukan hanya ketua RT kadang-kadang juga dapat ditolaknya itu karena pihak security-nya gitu ya. Security-nya perumahan yang biasanya perumahan kelas mewah biasanya agak ketat ininya security-nya. Oke, Mas Denny, nah kalau kemudian itu ditolak dari berbagai level itu ya, termasuk sampai ke responden, apakah kemudian ada prosedur yang secara khusus dan ketat diberlakukan soal penggantian ini? Atau harus diganti atau bisa dilewati saja atau gimana? Iya. Nah, untuk survei kali ini kita melakukan pergantian, ya, pergantian sampel. Paling tidak ada 2 tahap yang bisa saya jelaskan ya. Pertama, penggantian primary sampling unit terpilih
primary sampel unit terpilih, itu prosedurnya primary sampel unit artinya RT ya. Penggantian RT terpilih itu dalam kasus survei tidak bisa dilakukan di RT yang terpilih lalu pengacakan awal. Misalnya tadi karena proses izin ketua RT atau pihak kelurahan, keamanan. Maka RT pengganti itu dipilih secara acak oleh statistician di tingkat pusat. Jadi bukan oleh peneliti di lapangan. Itu statistician di tingkat pusat yang melakukan penggantian secara acak supaya ini juga mengkontrol jangan sampai peneliti kita di lapangan mudah mengganti begitu saja. Mengganti ke RT sampingnya. Kalau ada misalnya ada kabar, laporan, kita tidak bisa masuk ke RT A gitu ya, itu pasti akan dicek dulu oleh supervisor. Oh benar, kalau itu harus diganti, minta ke atas. Jadi tidak mudah untuk melakukan penggantian itu semacam itu. Kita kontrol ketat betul gitu ya. Yang kedua, prosedur penggantian ultimate sampling unit terpilih ya. Ini artinya responden gitu ya. Jadi dalam kasus responden terpilih di RT terpilih tidak bisa diwawancara, tidak berhasil diwawancara karena menolak, karena nggak ada di rumah, karena sakit, maka peneliti lapangan mewawancarai responden pengganti yang profilnya sama atau paling mirip, gitu, atau sangat mirip dengan responden asli yang seharusnya diganti. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin apa ukuran mirip? Nah, ukuran mirip kita udah mendefinisikan dari berbagai variabel. Pertama gender, kemudian agama, suku bangsa, kelompok umur, pendidikan, kelompok pekerjaan, tempat tinggal, kategori tempat tinggal, dan luas bangunan. Jadi kalau responden aslinya laki-laki, penggantinya juga laki-laki, gitu, nggak bisa cross gender gitu ya. Kita kan punya aturan kalau nomor kuesioner ganjil harus laki gitu dari sejak lama ya kita gunakan. Kemudian agama juga harus sama gitu. Kalau responden aslinya muslim, penggantinya muslim. Non muslim harus non muslim juga. Suku bangsa, kelompok umur, semua begitu. Jadi supaya nanti penggantinya itu kita harapkan benar-benar bisa merepresentasikan yang diganti gitu ya. Ini kita nilai cara penggantian responden yang baik ya, ketimbang kita menggunakan metode yang lain. Selanjutnya ini adalah pembobotan. Jadi saya perlu jelaskan bahwa dalam proses estimasi hasil survei agar tidak terjadi bias dilakukan pembobotan atau weighting atau istilahnya kalibrasi data itu dengan metode iteratif proportional fitting. Ini metode yang udah tua sekali sebetulnya, tapi yang sangat banyak juga, populer juga digunakan lembaga-lembaga survei. Sehingga proporsi demografi pada sampel kurang lebih sama dengan demografi populasi. Nah, ini tentu legitimate ya dilakukan, dan data yang telah dibobot ini yang kita gunakan dalam analisis. Jadi itu kira-kira penjelasan bagaimana proses survei sampai dengan proses analisis data. Berikutnya ini adalah profil demografi sampel. Kita lihat sama-sama ada berbagai variabel, gender, agama, etnis, pendidikan, usia, perbandingan dari populasi dengan sampel. Nah, sampelnya ada dua macam ini, sampel tidak dibobot dan sampel dibobot. Ya. Kita bisa bandingkan, kalau dari sisi gender, sampel yang tidak dibobot itu udah mirip dengan populasi ya, 49,3 dengan 50% pada laki-laki, perempuan 50,7, sampel tidak dibobot 50% itu mirip gitu ya. Tapi ada juga yang variabel yang tidak proporsional, seperti agama. Agama ini kalau tidak dibobot, sampel yang kita peroleh itu muslimnya 94,4%, saya di mana ini ya. Ya. Tuh. Padahal menurut sensus di BPS
ya Muslimnya 85,4. Ini kan nggak proporsional, jauh nih gitu ya, jauh. Kalau ini saja yang dianalisis nanti bias ke Islam. Nanti gitu ya? bias ke pemilih Muslim. ya. Nah, sementara dalam voting behavior kan kita ada teori pendekatan sosiologis bahwa karakteristik demografis itu berpengaruh terhadap perilaku memilih gitu ya. Kalau dia nanti tidak diproporsionalkan, nanti hasilnya bisa bias. Kira-kira itu dasar mengapa kita melakukan pembobotan. Nah, kalau dibobot, nanti kita dengan iteratif proportional fitting, nah proporsionalitas datanya menjadi bagus gitu ya dengan populasi dari sisi gender mirip, agama, proporsional, etnisitas. Ini kita peroleh proporsi-proporsi ini dari sampel yang telah dibobot gitu. Ya, ya. Ini menarik Mas Denny, tadi tertulis misalnya suku Betawi di sampel yang tidak dibobot itu banyak sekali, 42,4%. Betul, betul. Ya itu dia. Lagi-lagi kalau tidak dibobot sampel kita itu bias ke Betawi. Ya. Bias ke Betawi. Mengapa bisa begitu? Bisa jadi itu bisa berbagai faktor gitu ya. Bisa jadi karena faktor penggantian. Ya. Bisa jadi Orang Betawi lebih mudah diakses mungkin. Bisa jadi begitu. Tapi faktanya adalah sampel yang tidak dibobot itu kurang mencerminkan populasi. Ya, gitu. ya. Makanya kita penting melakukan pembobotan data. Oke, ini dari sisi wilayah juga begitu. Kalau wilayah memang sudah dari awal kita bikin proporsional ya. Bahkan bukan tingkat kabupaten kota, tapi juga sampai tingkat kecamatan. Itu kita udah proporsionalkan dari sampel allocation-nya gitu ya. Oke, sekarang setelah tadi kita sudah panjang lebar mendiskusikan metodologi, sekarang kita lihat bagaimana hasil survei ini. Peluang para kandidat. Dalam survei kita bertanya kepada responden yang terpilih secara acak, seandainya pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur Jakarta dilaksanakan sekarang, siapa yang akan ibu atau bapak pilih di antara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur berikut ini? Nah, dari semua responden nih, gabungan responden asli dan pengganti gitu ya. Ini 1210 responden. Kita memperoleh hasil pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapat dukungan 39,1%. Lalu pasangan Dharma Kun 5,1%. Selanjutnya pasangan Pramono Anung dan Rano Karno itu 46,0%, dan yang belum tahu sekitar 9,8%. Jadi kalau kita lihat grafik ini Mas Saidiman, pertama dari 3 calon jelas ya, ada 2 yang sangat kompetitif begitu, Ridwan Kamil Suswono, RK Suswono dengan Pram Rano. Sementara kalau pasangan independen ini sementara ini sampai kita survei memang belum kompetitif lah ya, jauh di elektabilitas di bawah 2 yang lain. Yang berikutnya jarak ini, selisih antara pasangan Pramono Rano dengan RK Suswono itu 6,9% tuh, 46 dengan 39,1 itu 6,9%. Tadi di awal saya jelaskan margin of error survei kita 2,9%. Dan ini 6,9 ini lebih dari 2 kali margin error. 5,8 tadi. 5,8 2 kali margin errornya. Jadi artinya kita punya bukti yang meyakinkan dari data kita untuk menyimpulkan kita melakukan survei elektabilitas pasangan Pramono Rano signifikan berada di atas RK Suswono. Nah, kira-kira itu yang bisa kita simpulkan dari grafik ini gitu ya. Ya. Juga mungkin ya jarak antara RK Suswono dengan Dharma Pongrekun juga signifikan. Itu jelas itu jauh lebih dari 30%. Jadi kalau pasangan Dharma Kun itu saya kira memang kita punya bukti yang kuat pasangan itu tidak
atau belum kompetitif lah setidaknya ya sampai kita melakukan survei ini. Selanjutnya kita lihat ini ada data atau tren ya. Kita membandingkan dengan survei sebelumnya yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia. Lembaga Survei Indonesia melakukan survei pada 10 sampai 17 Oktober. Kita bandingkan dengan hasil survei kita yang kita lakukan pada 31 Oktober sampai 9 November ini. Dengan jumlah sampel yang kurang lebih hampir sama. Hampir sama, ya. Tapi waktunya berjarak sekitar 3 mingguan gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini Mas Saidiman, perbedaan yang terlihat jelas adalah perbedaan gap. Perbedaan gap antara Pram Rano dengan RK Suswono yang dalam survei sebelumnya oleh LSI itu gapnya hanya sekitar 4,2% begitu, dan itu tentu gap yang tidak signifikan, tidak bisa disimpulkan apakah Pram Rano pada saat itu unggul atau tidak, karena kenyataannya bisa saja RK Suswono yang bisa jadi di atas kalau dengan selisih sekecil itu. Waktu itu margin of error LSI juga 2,9. Margin errornya 2,9 juga. Jumlahnya gitu. sama, jumlah ini ya. Sampelnya kan jumlah respondennya sama, hampir sama. Nah sekarang tadi kita udah lihat gapnya sekarang signifikan. Jadi perbedaan yang bisa jelas kita katakan ada perbedaan antara dua pasangan itu berubah dari sebelumnya tidak signifikan dalam 3 minggu sebelumnya, sekarang kita bisa melihat angka yang berbeda secara signifikan. Itu kira-kira yang bisa kita simpulkan apa yang terjadi dari 2 titik survei ini. Oke Mas Dini, jadi intinya adalah bahwa sekarang ini di temuan SMRC ini ada perbedaan yang signifikan antara suara Pramono Rano Karno dengan Ridwan Kamil Suswono. Tapi kita mungkin perlu lihat juga Mas Dini soal popularitas dan elektabilitas ini, selalu kita ulang-ulang bahwa ini cukup sangat berpengaruh ya di dalam elektabilitas. Betul. Posisinya bagaimana sekarang Mas Dini? Oke, itu faktor yang akan kita bahas dan sangat penting. Tapi sebelum ke popularitas Mas Saidiman, ini ada satu yang juga perlu atau kita lihat ya, bahwa elektabilitas calon itu masih di bawah 50%. Oke. Nah ini jangan lupa, di Jakarta itu untuk bisa menang satu putaran harus dapat suara 50% plus. Nah, bagaimana kita bisa menyimpulkan apakah ini akan satu putaran atau 2 putaran? Kita belum punya bukti yang kuat untuk meyakinkan apa ini akan berlangsung satu putaran. Peluang satu putaran belum terlihat, kira-kira gitu yang bisa kita katakan. Karena untuk yakin satu putaran minimal ada pasangan yang dapat 53%. Karena margin error 2,9, kalau 53 turun 2,9 aja kita masih di atas 50, kira-kira gitu ya. Nah kalau ini masih semuanya masih di bawah 53, bahkan di bawah 50%. Jadi kita belum melihat gitu ya, ini akan satu putaran dimenangkan calon dalam hal ini misalnya Pram Rano gitu. Tidak, kita belum sampai kesimpulan ke sana karena ada sekitar 9,8% pemilih yang undecided sekarang, dan itu kita tidak tahu sebarannya kemana gitu ya. Walaupun jumlahnya kalau dibanding survei LSI sebelumnya semakin kecil ya jumlah undecided-nya, dari 14 ke 9,8, dan itu rupanya terserap kepada 2 calon, terutama calon pasangan Pramono Rano yang naik kelihatannya mengambil sedikit lebih banyak. Kalau ini Mas, ini kalau kita lihat tren ini tidak bisa dijadikan alat ya untuk memprediksi kira-kira ada kenaikan yang cukup signifikan pada Pramono. Ya, ini tentu kalau menganalisis tren kita butuh data yang lebih panjang atau lebih banyak ya, seriesnya itu ya, deretan datanya lebih panjang, barisan datanya, sehingga kita punya pola yang meyakinkan apakah naik atau turun. Tentu saja ini ada indikasi gitu ya, ada perubahan. Tapi kan kalau kita bandingkan 41,6
ke 46, itu kan selisihnya hanya 5,4. Ya. Itu kita tidak bisa mengatakan Pram Rano naik misalnya, nggak bisa juga secara signifikan karena kenaikannya di bawah 5,8. Yang bisa kita katakan adalah sekarang kita melihat ada fenomena perbedaan yang nyata ini. Apakah dulunya begitu juga waktu survei LSI, bisa jadi sebetulnya tidak berubah. Cuma sekarang kita agak jelas melihatnya. Kira-kira itu aja yang bisa kita simpulkan. Ya. Yap. Oke, kembali ke pertanyaan Mas Saidiman tadi tentang aspek popularitas. Ini variabel penjelas, ya, explanatory variabel yang penting untuk kita cek dalam menjelaskan elektabilitas calon-calon gubernur dan wakil gubernur. Kita lihat di sini dalam survei kita bertanya, apakah ibu atau bapak tahu atau pernah dengar nama-nama tokoh berikut, gitu ya. Terus pada yang tahu, ya, kita lanjutkan pertanyaan kedua. Kalau tahu atau pernah dengar, apakah suka atau tidak suka dengan tokoh itu? Jadi kalau pertanyaan tahu tidak tahu, itu kita tanyakan kepada semua responden yang jumlahnya 1.210. Tapi pertanyaan suka atau tidak suka, kita tanyakan hanya pada yang tahu. Ya, jumlahnya beda-beda tergantung tokoh mana yang sedang ditanyakan, gitu ya. Contoh misalnya Rano Karno, kita tanyakan tahu atau tidak tahu, yang mengatakan tahu atau pernah dengar 93%. Itu kita tanyakan tahu tidak tahu itu pada semua responden. Lalu suka atau tidak suka dengan Rano Karno, itu kita tanyakan hanya pada yang tahu Rano Karno yang jumlahnya 1.143 responden, bukan dari 1.210. Kenapa? Masa kita nanya sama yang nggak tahu? Kira-kira gitu. Ini pertanyaan yang tidak valid kan? Kita nanya pada yang tahu. Untuk mengecek apa? Ngecek kualitas personal, mengecek tingkat kesukaan. Jadi popularitas dari aspek kualitas. Kalau tahu tidak tahu saja kan dari aspek kuantitas saja. Nah, yang biru ini pengetahuan dari aspek kuantitas, popularitas dari sisi kuantitas, ya. Rano Karno ya sangat populer, udah hampir semua orang tahu, 93% orang Jakarta tahu. Kemudian Ridwan Kamil 91% yang tahu, Pramono yang tahu baru 55%, kemudian Suswono 29%, Dharma Ongrekun 19%, dan Kunwardana 11%. Tapi yang cukup berbeda juga kita bisa amati di sini likability yang warna kuning ini, Mas Aiman. Tingkat kesukaan kepada tokoh atau calon di antara yang tahu. Jadi kesukaan ini sebagai tingkat penerimaan ya pada calon itu berbeda, terutama kalau kita lihat Rano Karno dengan Ridwan Kamil. Dua tokoh itu tingkat pengenalannya sama atau hampir sama, 93 dengan 91 kan tingkat pengenalan masyarakatnya. Tapi tingkat kesukaannya itu berbeda. Kalau Rano Karno 92% dari yang tahu tuh suka, sementara Ridwan Kamil 74. Jadi Rano lebih disukai, kira-kira gitu. Dan juga menarik, likability Pramono juga kalau dari sisi aspek kualitasnya hampir sama atau mungkin sedikit di atas gitu, 77% gitu kan. Itu kan positif juga kalau kita bandingkan likability-nya dengan sesama calon gubernur. Dengan Ridwan Kamil gitu ya, 74%. Memang tidak sepopuler Ridwan Kamil atau belum terkenal Ridwan Kamil, tapi aspek kualitasnya bagus. Nah, kebetulan Rano sebagai wakil dari Pramono itu kan sangat populer dan sangat disukai. Jadi ini bisa menjelaskan gitu ya, Pramono lebih cenderung lebih positif atau imbang dari Ridwan dari sisi kualitasnya, dan jauh lebih positif dibanding Suswono. Nah, ini kita nilai sebagai faktor yang bisa lebih mudah
menaikkan elektabilitas Pramono Rano ketika pasangan itu disosialisasikan gitu ya, karena aspek likability-nya relatif cukup atau tinggi atau lebih kuat gitu, ketika disosialisasikan lebih mudah diterima oleh masyarakat ketimbang dikenal tapi tidak disukai. Jadi kira-kira itu ini sangat berkaitan gitu ya dengan elektabilitas tadi. Likability ini bisa menjelaskan mengapa pasangan Rano dan atau Pramono Rano sementara ini unggul dari calon lain. Tapi tentu saja kita harus juga melihat kemungkinan-kemungkinan itu masih mungkin terjadi gitu ya. Kalau tadi kembali ke elektabilitas, kan sebetulnya Ridwan Kamil juga masih mungkin mengejar elektabilitas dari Pramono Rano gitu ya. Misalnya kalau ternyata dalam 2 minggu ke depan sampai pilkada ada kenaikan yang signifikan pada pasangan itu, Ridwan Kamil dan Suswono, kemudian Pramono ternyata turun, kan mungkin aja gitu. Jadi tidak ada yang mustahil dalam dua minggu ke depan yang menentukan mungkin nanti penetrasi sosialisasi masing-masing calon itu. Atau undecided voters itu ngeblok. Kalaupun ngeblok kan sebetulnya kalau kita hitung matematik di situ baru 48,9, nggak 50 juga. Jadi bagi Ridwan Kamil dan Suswono membutuhkan penurunan pada elektabilitas Pramono, bukan hanya ngambil dari undecided gitu ya. Kalau ngeblok undecided itu kepada Pramono Rano sih, Pramono Ranonya mungkin akan bisa melewati 50%. Jadi ya kita belum bisa bicara apakah 1 putaran, 2 putaran, walaupun kecenderungan untuk bisa dimenangkan oleh Rano kalau dari survei ini kan tentu saja lebih besar. Cuma kita tidak bisa prediksi ke depan seperti apa. Siap. Intinya adalah bahwa di dalam survei yang dilakukan oleh SMRC ini, kita di lapangan 31 Oktober sampai 9 November 2024, kita menemukan di sini bahwa Pramono Anung Rano Karno itu mendapatkan suara 46%, itu berbeda signifikan ya secara statistik dengan perolehan suara Ridwan Kamil Suswono yang dalam survei ini mendapatkan 39,1%. Sementara pasangan independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana itu mendapatkan 5,1%. Nah, yang tadi disebutkan oleh Mas Denny, nah ini yang menarik bahwa sekarang ini survei yang kami lakukan ini terlihat signifikan bedanya ya kalau kita bandingkan misalnya survei salah satu yang dilakukan oleh lembaga survei Indonesia gitu ya pada 3 minggu lalu. Waktu itu juga secara angka absolut agak di atas Pramono Rano, tetapi selisih dengan Ridwan Kamil Suswono saat itu tidak signifikan secara statistik. Nah, yang membedakan dengan itu adalah sekarang ini beda secara statistik. Dan kemudian kita melihat di sini bahwa faktor popularitas dan likabilitas ini kemungkinan memainkan peranan, karena kalau kita lihat di sini memang antara calon gubernur antara Ridwan Kamil dengan Pramono Anung, popularitas Ridwan Kamil memang lebih tinggi dibanding Pramono Anung, tetapi dari sisi likabilitas terlihat lebih kuat ya Pramono Anung. Namun jika dibandingkan dengan calon wakil gubernurnya yaitu Rano Karno, di sini baik popularitas maupun akseptabilitasnya sangat tinggi. Nah, dari aspek akseptabilitas ini yang cukup tinggi ini yang kemudian diasumsikan ya mungkin berpengaruh pada kenapa kemudian pasangan nomor 3 itu relatif lebih unggul dibanding pasangan Ridwan Kamil Suswono. Dan yang terakhir tadi, kalau kemudian kita ingin melihat apakah akan terjadi 1 putaran atau 2 putaran, memang survei ini belum menyimpulkan apa-apa soal itu, tapi kalau kita lihat dalam posisi sekarang tampaknya Pramono Rano Karno itu kalau dibandingkan dengan pasangan lain itu lebih mungkin untuk kemudian mendapatkan suara di atas 50% dibanding dengan pasangan lain. Saya kira itu kesimpulan dari rilis survei kita kali ini untuk Pilkada Jakarta. Kita akan ketemu kembali dalam rilis survei SMRC selanjutnya. Terima kasih.